Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Azhari dengan NIM 12020208081. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 dari kelas C. Baik, di sini izinkan saya untuk memaparkan materi kelompok saya, yaitu tentang riwayat hidup dan juga pemikiran filsafat Ibnu Miskawai, yaitu kelompok 5, sebagai salah satu tugas UTS dari mata kuliah filsafat Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik. Untuk materi pembahasan, di sini ada 5 pembahasan yang akan saya sampaikan, yakni tentang riwayat hidup Ibnu Miskawai, riwayat pendidikannya, karya-karyanya, pemikiran, dan juga pengaruh filsafat dari Ibnu Miskawai. Untuk yang pertama yaitu riwayat hidup Ibnu Miskawai ya. Ibnu Miskawai ini beliau lahir pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi sampai 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Ya, dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hosim Ahmad bin Yakub bin Miskawai. Ya, jadi beliau ini seorang ahli filsafat pada masanya ya, ahli filsafat yang mana beliau juga termasuk seorang filosof yang pertama kali membicarakan tentang akhlak. Dan sebelumnya beliau pun sudah dikenal oleh orang-orang pada zamannya bahwasanya beliau merupakan orang yang pandai dan juga cerdas. Ya, dia banyak dibicarakan oleh ulama-ulama besar pada zamannya saat itu. Beliau juga terkenal dengan seorang penyair yang mana masyhur, yang terkenal ya, sebagai tabib juga, lalu sebagai ahli sejarah dan juga ahli kimia. Nah, Ibnu Miskawai ini beliau merupakan orang yang pertama kali mengenal teori etika. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya beliau merupakan orang yang pertama membicarakan akhlak. Nah, akhlak di sini termasuk dengan etika dan beliau pun sekaligus menulis buku tentang etika. Oke. Nah, beliau ini seorang yang termasuk orang yang produktif ya dalam kesehariannya karena beliau ini membuat buku ya. Jadi selain berfilsafat, beliau juga menerapkannya dalam sebuah tulisan atau sebuah karya ya, dengan menuliskan buku tentang etika. Nah, untuk ajaran-ajaran beliau itu atau pikiran filsafat beliau ini banyak dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno sebelumnya, yaitu dari ajaran Plato, Aristoteles, sama Galen. Seperti itu. Ya, untuk nama Abu Ali Al-Hosim Ahmad bin Yakub bin Miskawai ini diambil dari nama kakeknya ya. Nama kakeknya itu namanya Miskawai ya, dari Ibnu Miskawai ini diambil namanya dari nama kakeknya, yang mana beliau itu merupakan seorang yang beragama Majusi lalu mualaf menjadi agama Islam ya. Untuk gelar Abu Alinya sendiri ini diperoleh dari sahabat Ali ya, Khulafaur Rasyidin Ali. Jadi Abu Ali ini kenapa dia dipanggil dengan Abu Ali? Karena beliau itu juga termasuk bagian dari kaum Syiah ya. Dan pada saat itu beliau itu dipandang oleh orang-orang di sekitarnya itu sebagai orang yang berhak menggantikan
nabi ya, karena dikenal dengan pandainya, cerdasnya seperti itu, dan dia pantas untuk mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin umat Islam seperti itu menurut masyarakat pada saat itu. Nah, untuk Al-Qasimnya sendiri ini diartikan sebagai bendaharawan karena pada saat itu beliau pun sedang memegang jabatan sebagai atau kekuasaan sebagai bendaharawan ya, bendaharawan pada masa Bani Buaih ya, pada dinasti Buaih. Dia memperoleh kepercayaan sebagai bendaharawannya. Seperti itu untuk apa namanya biografi dari Ibnu Miskawai ya. Untuk kota kelahirannya, dia itu lahir di kota Iran dan wafat di Isfahan. Isfahan ini juga merupakan salah satu provinsi di Iran ya. Oh ya, sebelumnya ini beliau juga dikenal dengan Bapak Etika Islam karena tadi ya beliau yang memperkenalkan pertama kali tentang akhlak atau tentang etika ya, membicarakan tentang akhlak dan beliau itu pokoknya banyak membicarakan tentang akhlak dan juga etika, makanya dia dikenal dengan Bapak Etika Islam seperti itu. Nah, untuk kehidupan Ibnu Miskawayh sendiri, ia itu berguru kepada Ibnu Al-Homer ya. Beliau berguru pada Ibnu Al-Homer yang mana beliau ini merupakan salah satu komentator Aristoteles ya, merupakan salah satu komentator Aristoteles dan juga merupakan komentator dari Hasan Ibnu Aswar. Nah, beliau-beliau ini adalah pengkaji filsafat, kedokteran dan juga logika ya. Jadi selain Ibnu Miskawai itu membahas tentang etika dan juga tadi ada tobib dan lain sebagainya, beliau juga mempelajari tentang ilmu bahasa, ilmu fikih, hadis, matematika dan lain sebagainya ya. Jadi emang beliau ini sangat pandai, sangat cerdas. Jadi dia bisa mengambil melahap semua pelajaran yang diberikan kepada Ibnu Miskawai dan akhirnya pun beliau menjadi salah seorang filosof Islam yang terkemuka pada zamannya. Nah, ini hidup di masa dinasti Buaih. Nah, untuk Ibnu Miskawayh ini juga tadi telah disinggung sedikit sebelumnya bahwasanya beliau ini merupakan salah satu bendaharawan pada masa dinasti Buaih. Jadi beliau itu hidup di masa dinasti Buaih ya, yang mana dinasti Buaih ini merupakan salah satu dinasti yang lahir ke dalam tubuh pemerintahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad ya. Ya, jadi dinasti Buaih ini banyak yang bilang pada saat itu bahwasanya dinasti ini bagaikan benalu yang tumbuh pada suatu pohon. Jadi dia itu nempel sama dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Buaih itu muncul ketika Bani Abbasiyah juga menjabat sebagai ibu kota seperti itu. Jadi dia itu dinasti Buaih ini nih seperti diibaratkan sebagai benalu yang ada pada pohon seperti itu. Nah, untuk lalu selanjutnya ini penganut Syiah ya. Beliau ini merupakan penganut Syiah karena beliau juga tadi juga sudah disinggung juga sebelumnya ya bahwasanya Abu Ali ini diambil karena pada saat itu beliau dikatakan pantas untuk menggantikan kedudukan Nabi seperti itu. Nah, untuk para penulis biografi Ibnu Miskawayh ini juga mereka memang memasukkannya ke dalam seorang filosof Syiah ya. Jadi memang beliau itu adalah penganut Syiah ya. Karena dikarenakan juga pandangannya juga yang menegaskan keharusan kemaksuman para imam. Jadi dia merupakan penganut Syiah seperti itu. Lalu selanjutnya ada mengembangkan pemikiran Aristoteles dan juga Ikhwanu as-Sofa. Ya, tadi juga sudah disinggung bahwasanya dia itu memadupadankan ya pemikiran-pemikiran filosof Yunani kuno ya. Seperti Aristoteles dan juga Ikhwan as-Sofa ya seperti itu.
Lalu untuk filosofi Ibnu Miskawayh, ya, kebahagiaan adalah akhir dari realisasi kekhalifahan Tuhan. Satu kedudukan yang manusia peroleh melalui evolusi kosmik dengan kebajikan dari sifatnya yang khas, yaitu rasionalitas. Jadi menurut Ibnu Miskawayh itu kebahagiaan itu merupakan puncak dari kebaikan daripada manusia tersebut. Jadi menurut beliau kebahagiaan itu yang paling atas seperti itu. Nah, beliau juga mengidentifikasikan bahwasanya kebahagiaan itu adalah akhir dari realisasi kekhalifahan Tuhan. Satu kedudukan yang manusia peroleh melalui evaluasi kosmik dengan kebajikan yang dari sifatnya yang khas, yaitu rasionalitas, merupakan bagian yang terpenting dari pemikiran filosofis Ibnu Miskawayh seperti itu. Lalu yang filosofi yang kedua yaitu penekanan tentang etika yang tinggi, ya, sudah disinggung juga sebelumnya Muhammad Ibnu Miskawayh ini yang menulis buku Tahdhibul Akhlak. Kalau teman-teman pernah dengar, ya, Tahdhibul Akhlak ini beliau yang menuliskannya. Itu isinya tentang etika, moral, dan juga akhlak untuk diri kita, yang mana menjadi sumber perbuatan yang mana bisa kita teladani, ya, dari buku tersebut seperti itu. Nah, itu untuk untuk riwayat hidup Ibnu Miskawayh sampai filosofinya. Oke, kita lanjut. Next, di sini ada riwayat pendidikan Ibnu Miskawayh. Untuk riwayat pendidikan Ibnu Miskawayh, yang pertama gambaran pendidikan beliau sama seperti anak pada zaman Abbasiyah pada umumnya. Bagaimana kebiasaan atau anak pada zaman Abbasiyah pada umumnya itu, kalau teman-teman belum mengetahui, maka di sini saya akan menjelaskannya. Bahwasanya pada zaman Abbasiyah ini uh, tidak berbeda dengan pada umumnya pada zaman sekarang, ya. Bermula dengan belajar membaca, menulis, ya, terus mempelajari Al-Quran, dasar-dasar bahasa Arab, tata bahasa Arab seperti Nahwu, Shorof. Nah, itu pada zaman Abbasiyah itu pada umumnya seperti itu, ya, pembelajarannya. Jadi bisa kita katakan juga bahwasanya karena Ibnu Miskawayh itu hidup pada masa dinasti Buayi, yang mana saat itu Bani Abbasiyah sedang berkuasa. Jadi tidak jauh beda, ya, kira-kira untuk pendidikan dari Ibnu Miskawayh ini, ya. Jadi setelah calistung, ya, baca, tulis, hitung, terus dasar-dasar bahasa ditingkatkan lagi ke tahap berikutnya dengan pelajaran fikih, hadis, terusnya sejarah dan lain sebagainya. Terus juga pada saat itu pada zaman Abbasiyah juga, kalau ada mata pelajaran itu kita diberikannya di surau-surau atau di hutan-hutan mungkin, ya. Kalau misalkan orang-orang yang berada itu eh, bisa didatangkan gurunya ke rumah gitu, seperti les privat pada zaman sekarang seperti itu. Nah, itu baru diduga aja, ya, baru dugaan bahwasannya Ibnu Miskawayh pernah merasakan pendidikan seperti itu, ya, sama seperti zaman Abbasiyah, pendidikan pada zaman Abbasiyah. Nah, lalu next ada menimba ilmu pengetahuan di Baghdad dalam bidang sastra. Nah, beliau juga menimba ilmu di Baghdad, ya, dalam bidang sastra. Karena beliau juga menyukai sastra, ya. Karena beliau juga apa namanya pintar, karena saking pintarnya, jadi beliau ini bisa melahap semua pelajaran yang ia pelajari pada saat itu, ya. Lalu yang ketiga itu Ibnu Miskawayh lebih memusatkan perhatiannya pada bidang sejarah dan juga etika, ya. Beliau ini belajar sejarah terutama tentang Tarihu At-Tabari, ya. Beliau belajar tentang Tarikh At-Tabari, yaitu sejarah yang dituliskan Imam At-Tabari pada Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi pada tahun 350 Hijriah. Ya, terus yang mana pengetahuan ini sangat menonjol, ya, pengetahuan Ibnu Miskawayh ini yang sangat menonjol dari hasil
membaca buku sejarah tadi, buku sejarah, buku filsafat dan juga sastra sampai sehingga saat ini nama Ibnu Miskawai ini bisa dikenal terutama dalam keahliannya sebagai sejarawan dan juga seorang filosof ya. Nah, oleh karena itu beliau dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Nah, kalau Ibnu Miskawai ini sedikit berbeda dengan Al-Kindi dan juga Al-Farabi, yang mana beliau berdua ini lebih menekankan kepada aspek metafisik. Tapi kalau Ibnu Miskawai itu lebih kepada tataran filsafat etikanya ya. Jadi seperti Al-Ghazali ya. Jadi Ibnu Miskawai ini tuh lebih condong seperti Al-Ghazali pemikirannya seperti itu. Ini untuk riwayat pendidikan Ibnu Miskawai. Kita lanjut next ke karya-karya Ibnu Miskawai. Nah, berikut ini adalah karya-karya dari Ibnu Miskawai ya. Totalnya itu ada 41 buah ya. Jumlahnya itu ada 41 buah. Dan semua karya Ibnu Miskawai ini tidak luput dari kepentingan filsafat etika. Jadi tulisan-tulisannya itu banyak banyak membicarakan tentang etika, moral, akhlak seperti itu ya. Dan tulisan-tulisan beliau juga banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, Porphyrius, Empedokles dan juga filosof Yunani kuno lainnya ya seperti Neoplatonis dan lain sebagainya. Nah, dan keberhasilan beliau ini ditunjukkan dengan ya ini menghasilkan 41 buah. Nah, di sini saya menyantumkan hanya 15 buku. Kenapa? Karena dari 41 buku ini ada karyanya itu yang sudah dicetak 15 buah. Nah, berikut ini yang sudah dicetak yang saya tuliskan di PPT 15 buah dan 8-nya itu dia masih bentuknya manuskrip jadi belum dicetak ya. Dan 18 buahnya sudah dinyatakan hilang sampai sekarang sampai saat ini. Nah, berikut buku-bukunya ya. Di sini ada teman-teman bisa lihat di sini ya yang di bold, huruf yang ditebalkan ini merupakan salah satu karyanya yang paling fenomenal atau yang paling terkenal yaitu Tahdhibul Akhlak. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Tahdhibul Akhlak ini tentang pendidikan akhlak ya. Yang mana buku ini tujuannya untuk mewujudkan sikap batin yang mampu mendorong dan melahirkan kita semua agar berbuat baik dan bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna seperti itu kira-kira tujuan bukunya ya tentang Tahdhibul Akhlak ini. Oke. Ini bisa dilihat teman-teman bukunya ada 15 buku yang dicetak untuk judulnya yang sudah saya paparkan di PPT ini. Oke, kita lanjut dulu. Next. Ada pemikiran filsafat Ibnu Miskawai ya. Yang pertama ada filsafat ketuhanannya. Tuhan pencipta itu esa azali tanpa awal dan bukan materi jisim. Jadi Ibnu Miskawai ini mengatakan bahwasanya sebenarnya tentang adanya Tuhan pencipta itu menjadi salah satu kesepakatan filosof sejak dulu kala ya. Beliau ini berusaha membuktikan bahwa bahwa Allah itu tanpa awal dan juga bukan materi. Jadi Allah itu ya nggak ada yang menciptakan gitu, nggak ada yang menciptakan dan juga Allah itu ya goib, tidak ada jism, tidak ada rupa, tidak ada materinya. Nah, seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwa Tuhan itu bukan suatu badan, Tuhan itu tidak bergerak, Tuhan tidak menciptakan, dan sebagainya. Jadi Tuhan tidak sama dengan konsepsi apapun, atau dalam filsafat yang lebih dikenal dengan tak kena kinaya ngapa. Nah, seperti itu ya tentang filsafat ketuhanan dari Ibnu Miskawai itu. Jadi beliau itu meyakinkan bahwasanya Tuhan itu ya tanpa awal gitu, tanpa awal dan juga bukan materi dan juga jism. Karena kita harus mengimaninya aja gitu. Yang kedua, untuk membuktikan adanya Tuhan yang paling ditonjolkan adalah adanya gerak atau perubahan yang terjadi pada alam ya. Ini merupakan argumen dari Ibnu Miskawai yang membuktikan adanya Tuhan itu ya ditonjolkan dengan gerakan dan perubahan yang terjadi pada alam ini gitu. Nah,
Argumen ini diambil dari Aristoteles juga ya. Jadi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu menciptakan dari awal segala sesuatu dari tiada, sebab tidak ada artinya mencipta jika yang diciptakannya telah wujud sebelumnya. Nah, itu dari apa pemikiran dari Aristoteles ini. Jadi kan beliau kan memang bukan mencampur adukan ya. Jadi mengambil kesimpulan atau mengambil titik tengahnya dari filosof-filosof Yunani kuno sehingga dapatlah teori filsafat pertahanannya seperti ini ya. Hmm. Lalu lalu yang kedua ada filsafat kenabian. Filsafat kenabian menurut Ibnu Miskawai adalah manusia pilihan ya, manusia pilihan yang memperoleh hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Nah, untuk apa namanya filsafat kenabian beliau ini hampir sama dengan pemikiran Al-Farabi ya, yang mana bahwasanya semua manusia itu membutuhkan nabi sebagai sumber informasi untuk mengetahui sifat-sifat yang paling utama yang terpuji dalam kehidupan ini. Itu seperti itu. Jadi menurut beliau nabi ini merupakan pembawa ajaran suci dari Tuhan. Nah, menurut Ibnu Miskawai, nabi ini adalah manusia pilihan yang memperoleh hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktifnya atas daya imajinasinya. Dan nabi ini membawa ajaran yang tidak bertentangan dengan akal manusia seperti itu dan membawa manfaat ya, membawa manfaat yang mana bisa menyampaikan kita atau bisa membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti itu, karena tujuannya tadi kan filosofi Ibnu Miskawai itu bahwasanya kebahagiaan itu adalah puncak yang paling atasnya ya. Seperti itu. Nah, dengan perantara nabi, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Lalu yang ketiga ada pemikiran emanasinya. Emanasi ini pancaran-pancaran Tuhannya seperti sebelumnya sudah dijelaskan juga. Ya, ada beberapa filosof Islam juga yang percaya tentang emanasi atau pancaran Tuhan. Namun ini sedikit berbeda dengan Al-Farabi ya. Menurut Miskawai ini, entitas pertama yang memancar dari Allah itu adalah akal aktif. Seperti itu. Jadi ia yang sempurna dan juga tidak berubah. Dari akal inilah timbullah jiwa. Dengan jiwa, perantara jiwa inilah timbullah planet seperti itu. Jadi ada akal aktif, jiwa, dan juga planet. Nah, ini merupakan pancaran-pancaran Tuhan. Ya, yang terus-menerus dari Allah dan dapat dipelihara tatanannya di dalam alam ini. Nah, itu ya tentang emanasi Ibnu Miskawai. Oke. Nah, untuk filsafat jiwanya di sini ada filsafat jiwanya. Di sini ada yang pertama manusia terdiri dari unsur jasad dan rohani yang saling terhubung, ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya manusia ini terdiri dari unsur jasad dan juga rohani yang saling terhubung. Ya, dalam bukunya di bukunya Tahdhibul Akhlaq itu menguraikan bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 daya atau 3 potensi, yaitu yang pertama potensi bernafsu atau an-nafsu al-bahimiyah, nafsu kebinatangan yang buruk, yang mana ini menempati posisi paling rendah. Lalu yang kedua ada potensi berani yang disebut dengan an-nafsi as-sabuqiyah atau nafsu binatang buas yang sedang ya, sebagai potensi pertengahan. Lalu yang ketiga ini sebagai potensi berpikir yang disebut an-nafsu an-natiqah ya, jiwa yang cerdas dan yang baik yang menempati posisi tingkatan paling tinggi. Mengatakan bahwasanya hubungan nafsu dengan daya berani dengan jasad hakikatnya itu saling mempengaruhi. Kuat dan lemahnya, sehat atau sakitnya kedua macam jiwa tersebut, kedua macam jiwa ini dalam melaksanakan fungsi tidak akan sempurna gitu kalau tidak menggunakan alat bendawi atau badani yang terdapat dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, Ibnu Miskawi melihat bahwasanya manusia ini terdiri dari unsur jasad dan rohani yang saling terhubung. Jadi kalau misalkan jasadnya sakit, pasti rohaninya juga sakit. Begitu pula sebaliknya. Jika rohaninya sakit, jasad pun akan ikut sakit. Itu menurut pandangan Ibnu Miskawai tentang filsafat jiwa.
ya. Ya, tiga macam daya yaitu potensi bernafsu, berani, dan juga berpikir. Lalu selanjutnya ada filsafat akhlak ya. Menurut beliau, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Nah, beliau ini pemikiran Ibnu Miskawai dalam bidang akhlak ini merupakan salah satu yang mendasari konsepnya ya dalam bidang pendidikan, karena konsep akhlak yang ditawarkannya itu berdasarkan pada doktrin jalan tengah. Jadi beliau mengambil jalan tengah ya, mengambil pertengahannya antara keseimbangan atau posisi tengah antara dua ekstrim. Jadi kalau misalkan ada dua kubu yang saling kuat, maka beliau mengambil tengah-tengahnya seperti itu. Jadi beliau ini lebih cenderung berpendapat bahwa keutamaan akhlak secara umum itu diartikan sebagai posisi tengah ya antara sesuatu yang ekstrim ya, sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang kurang ya dari masing-masing jiwa manusia. Seperti itu untuk filsafat akhlak dari Ibnu Miskawai. Nah, begitu tentang pemikiran filsafat Ibnu Miskawai dari filsafat ketuhanannya, filsafat kenabiannya, emanasi, filsafat jiwa, dan yang terakhir ada filsafat akhlaknya. Lanjut, kita ke pengaruh filsafat Ibnu Miskawai. Nah, pengaruh filsafat Ibnu Miskawai yang pertama, beliau memadukan teori-teori Plato, Aristoteles, Neoplatisme, Pitagoras, dan sebagainya ya. Sudah disinggung juga banyak sekali ya sebelumnya, bahwasanya memang beliau itu memadukan apa namanya apa pemikiran-pemikiran dari Yunani kuno gitu ya, mengumpulkan teori-teori beliau gitu sebagai salah satu usaha kreatif ya, bukan kopas tapi dia kreatif ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk menyoroti isu-isu yang penting pada masa beliau, pada masanya itu ya. Dan pemikiran Ibnu Miskawai juga banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran Al-Ghazali, terutama tentang pembahasan proses penciptaan alam dan juga filsafat moral. Bahkan definisi akhlak yang dilontarkan keduanya itu hampir sama atau relatif sama ya. Namun di sisi lain Ibnu Miskawai ini menolak segala bentuk al-mutawahid atau pertapaan ya. Kalau Al-Ghazali beliau percaya ya tentang pertapaan, tapi kalau Ibnu Maskawai beliau menolak segala bentuk kehidupan al-mutawahid atau pertapaan ya. Karena itu bisa menurut beliau bisa menghambat syiar keagamaan dengan merenung seperti itu. Tuh, nah, sedangkan Al-Ghazali tidak menolak hal itu ya. Karena pertapaan itu dianggap seperti bukan untuk menghindari kehidupan sosial, tapi untuk merenungkan atau introspeksi diri ya, sehingga dengan introspeksi, menurut Al-Ghazali ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, merenungi dosanya dan tujuannya itu untuk melahirkan suatu perubahan kehidupan yang lebih baik lagi tanpa mengesampingkan kehidupan sosial. Nah, seperti itu ya untuk pengaruh filsafat Ibnu Miskawai. Nah, sepertinya kita sudah sampai penghujung ya, betul. Kita sudah sampai penghujung materi ya yang terakhir tentang pengaruh filsafat Ibnu Miskawai. Mungkin dicukupkan untuk presentasi kali ini sebagai salah satu tugas UTS dari mata kuliah filsafat Islam. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.